Hai, assalamualaikum. Jadi ini part 2-nya dari video yang kemarin yang aku udah share tentang asam lambung dan ciri-cirinya. Tapi kali ini aku mau bahas tentang penyebab-penyebab apa aja yang bisa bikin asam lambung itu kambuh. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube aku ini. Dan jangan lupa untuk pencet loncengnya supaya aku makin semangat bikin video dan channel aku bisa semakin berkembang serta bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke, jadi kemarin kita udah bahas tentang apa itu asam lambung, terus ciri-cirinya kayak apa. Sekarang aku bakalan bahas tentang penyebab apa aja yang bisa bikin kalian itu asam lambungnya itu kambuh. Yang pertama, jadi kebiasaan buruk aku yang bikin asam lambung aku kambuh itu adalah aku suka banget makan makanan yang asam. Apalagi bakso ya, kan udah dikasih sambel, udah dikasih saus, terus habis itu dikasih cuka atau dikasih jeruk nipis. Udah ngiler aja aku. Itu beneran enak banget. Terus kayak bikin nafsu tambah, apalagi nih buat kayak aku yang rumahnya di kampung. Kalau ada ikan klotok apa sih kalau di Jakarta, di kota-kota besar aku nggak tahu ya. Pokoknya di sini tuh namanya ikan klotok. Tuh kalau udah dioseng-oseng pakai bawang, pakai cabe, terus pakai belimbing wuluh yang asem itu, bisa nambah-nambah pokoknya. Tapi sayangnya asam itu bisa jadi penyebab asam lambung aku naik. Sayang banget. Oke, setelah cuka yang asam dan juga baksonya, terus kemudian penyebab yang kedua kenapa asam lambung aku bisa naik itu adalah aku suka makan pedes. Jadi karena kemarin itu aku lagi uzur dan bawaannya kalau lagi uzur tuh pengen makan yang pedes-pedes. Aku tuh makan pokoknya setiap kali makan aku tuh kayak makan mie udah bikin asam lambung naik ya. Terus aku tambahin cabe, terus habis itu makan nasi sambalnya ditambahin, biasanya cabai rawit cuma satu jadi kayak 2, 3 gitu. Pokoknya makan apa aja aku tambahin cabai. Yang ketiga kenapa asam lambung aku bisa naik itu adalah karena aku suka makan makanan yang berminyak, gorengan, tahu bronta, tempe menjos, pakai petis terus pakai cabe, enak kan? Enak, tapi bikin asam lambung naik. Nah yang keempat, penyebab asam lambung aku naik itu adalah aku makan walaupun udah kenyang. Jadi aku itu tipikal orang yang mulutnya nggak bisa diem buat nyemil. Kayak udah makan dapat 10 menit kelihatan ada makanan enak, makan lagi. Nanti udah makan gitu kayak ada orang jualan apa gitu, pengen lagi gitu. Jadi padahal yang benar nih ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu kan udah kayak ngajarin kalau mau makan itu makanlah ketika kita udah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Tapi aku itu malah nggak ikutin aturan itu. Jadi walaupun udah kenyang aku tetap makan, padahal emang bener sih gitu yang disebutin sama Nabi gitu, bahwa kalau kita memang udah mulai kayak ngerasa cukup, jadi sebelum kita udah mulai ngerasa kenyang harusnya kita udah gitu. Lanjut yang kelima. Nah yang kelima yang bisa jadi penyebab asam lambung aku naik itu adalah aku ngunyahnya nggak bener. Nggak bener bukan berarti aku nggak bisa ngunyah ya, nggak bisa. Tapi yang nggak bener adalah aku ngunyahnya terlalu cepet. Terus aku ngunyahnya juga nggak sampai makanan itu lembut atau nggak sampai makanan itu halus gitu. Jadi kalau Nabi mengajarkan ke kita untuk mengunyah makanan itu 33 kali, kalau aku mungkin 5 kali kunyahan juga udah ditelan. Jadi itu yang menambah kayak tugas buat sistem pencernaan kita untuk berusaha lebih keras mencerna makanan kita dan mengakibatkan asam lambung itu bisa naik. Yang selanjutnya keberapa tuh? Gak kehitung. Yang selanjutnya kenapa asam lambung aku bisa naik? Aku suka makan makanan yang instan. Contohnya kayak mie instan. Terus banyak deh pokoknya makanan atau minuman yang mengandung pengawet
terus zat-zat kimia gitu. Aku suka tuh sebenarnya, cuman ya ternyata bisa menimbulkan asam lambung kita naik. Dan yang terakhir itu adalah aku suka setelah makan itu langsung tidur, padahal itu nggak boleh. Nabi aja bilang kalau kita misalkan habis makan, kita itu jalan 40 langkah. Jadi kasih waktu untuk makanan itu biar ketelen dulu sampai di alat pencernaan kita, terus kemudian bisa dicerna dengan baik, baru kita bisa tidur. Kenapa? Karena mungkin ya, aku pernah baca deh kayaknya, itu kalau kita habis makan langsung tidur itu berpotensi makanan kita itu akan kembali lagi ke kerongkongan. Makanya itu menimbulkan asam lambung kita juga naik gitu. Oke, jadi itu adalah penyebab-penyebab kenapa asam lambung aku bisa naik. Nah, di video part ketiga ini aku bakalan sharing ke kalian cara untuk mengatasi ketika penyakit asam lambung kita kambuh. Yang pertama, jangan lupa untuk langsung minum atau makan obat asam lambung. Kan ada tuh obat asam lambung yang dikunyah. Aku biasanya yang itu. Jadi aku itu selalu sedia, karena kita kan harus mengenali diri kita. Jadi karena aku itu lambungnya suka kambuh, aku tuh selalu sedia obat asam lambung itu. Nah, yang kedua biasanya aku minum air anget atau air anget yang dicampur dengan jahe. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh kayak browsing, terus aku juga cari di beberapa referensi, itu dianjurkan untuk minum air jahe. Jadi aku pakai air hangat, terus aku kasih jahe, boleh dikasih gula sedikit. Biasanya aku gitu, dan aku minum. Tapi jangan langsung banyak, minum aja perlahan-lahan. Insya Allah biasanya itu aku asam lambungnya tuh udah kayak beberapa gejalanya udah mulai sedikit-sedikit menghilang gitu. Nah, yang selanjutnya setelah kita udah minum obat, udah minum air hangat, yang bisa lagi untuk meredakannya adalah dengan istirahat. Tapi harus diperhatikan, biasanya kalau pas asam lambung aku kambuh, itu posisi tidur aku adalah bagian kepala dan dada itu lebih tinggi. Jadi aku pikir biar supaya kalau misalkan kita posisinya kayak rata gitu, kan asam lambung tuh kayak, ngerti gak sih kalau misalkan kayak selang gitu, selang air. Kalau misalkan posisinya rata gini kan dia kayak ini ya, akhirnya ngalir ke sampingnya gitu. Nah, biar nggak gitu aku posisi kepala dan dadanya lebih tinggi. Jadi aku pikir biar si asam lambungnya itu nggak bisa naik ke atas gitu. Itu kalau menurut aku. Tapi kalau menurut kalian misalkan ada tambahan-tambahan yang lain untuk mengatasi asam lambung ketika kambuh, jangan lupa untuk komen di bawah biar supaya kita sama-sama bisa ngasih manfaat buat yang lain, apalagi buat penderita-penderita asam lambung, supaya kita bisa sama-sama sehat, ya kan? Apalagi kayak di masa pandemi ini tuh kayaknya aku sering banget dengar kasus ada orang masuk rumah sakit karena asam lambungnya kambuh, ya mungkin karena tingkat kecemasan mereka lebih tinggi dengan berita-berita yang ada, karena memang ya mau nggak mau memang itu yang terjadi kan ya. Terus mungkin karena faktor ekonomi dampak dari pandemi ini, jadi karena mereka sebenarnya itu sakitnya nggak kambuh karena dia cemas dengan hidupnya atau gimana nggak ngerti, jadi banyak dari mereka yang akhirnya penyakitnya kambuh gitu karena kecemasannya itu. Sehingga kalau kecemasannya itu kan katanya kan kalau cemas itu bisa menimbulkan produksi asam lambung yang makin banyak gitu. Ya udah, kalau gitu makasih buat yang udah nonton. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, kita semua bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Allah panjangkan, Allah berkahkan, Allah berikan kemanfaatan terhadap umur kita, dunia akhirat kita buat selalu beriman kepada Allah. Terus kita selalu dijadikan Allah sebagai hambanya yang bertakwa, bahagia, selamat agama, dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Makasih buat yang udah nonton. Kalau kalian punya usul aku bikin konten apa, silahkan langsung aja kasih komen di bawah.
Makasih semuanya. Assalamualaikum.